Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingin membahas tentang metode yang efektif dalam mengajar. Baik itu mengajar di kelas ataupun di majelis-majelis lainnya yang kemudian bisa diterapkan, yang sarannya ada di Al-Qur'an. Ini metode yang sangat bagus diterapkan, simple, tapi bisa diturunkan dengan berbagai perkembangan teknologi hari ini dan bisa dikombinasikan dengan metode atau media-media yang lainnya. Apa itu? Yaitu perintah Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 176. Apa perintahnya? Faqsusil qasasot, ceritakanlah kisah-kisah. Salah satu metode dalam Al-Quran, faqsusil qasasot, ceritakanlah kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Artinya apa? Di dalam sebuah metode kisah itu Allah sudah sediakan sebuah instrumen yang akan merangsang seseorang untuk berfikir. Karena itu perintahnya, ceritakanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Pasti ketika Allah memberitahu bahwa dengan menceritakan mereka akan berfikir, berarti di dalam sebuah kisah itu akan selalu merangsang pemikiran peserta didik untuk berpikir kritis. Di dalam kisah itu ada sebuah instrumen yang akan membuat pemikiran atau cara berpikir peserta didik itu kritis. Karena itu ini penting, karena memang apalagi contohnya kepada anak-anak yang masih usia SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, itu penting. Kenapa? Karena mereka itu biasanya lebih senang dinarasikan dalam hal apapun. Contohnya dalam pembelajaran agama, harus tetap diselipkan kisah, karena itu akan melekat. Jujur, saya tidak ingat apa yang saya tulis ketika di bangku kelas 1 SD, tapi saya ingat apa yang diceritakan oleh guru saya. Misalnya contohnya ketika pembelajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua misalnya, itu diselipkan kisah Uwais Al-Qarni, kisah bagaimana perjuangan beliau dan lain sebagainya. Itu langkah awalnya. Faqsusil qasaso, itu akan diingat selamanya. Ceritakanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Dan kita kemudian di jenjang-jenjang selanjutnya boleh tuh mengajak mereka untuk menceritakan kembali, kemudian mengajak mereka untuk menyimpulkan makna dari sebuah cerita dan lain sebagainya. Itu penting sekali, karena kisah ini akan membuat literasi anak Indonesia akan meningkat. Sekarang kan minat baca itu rendah. Oleh karena itu kita harus menghidupkan buku-buku itu, keluarkan semua kisah-kisah itu, agar literasi mereka itu jadi banyak, jadi begitu pengetahuannya sangat luas, meskipun mungkin minat bacanya kurang. Nanti mereka akan tahu seiring banyaknya kisah-kisah itu. Kalau ini, oh begini kisah contohnya di zaman sahabat dan lain sebagainya. Dan itu bisa diturunkan teman-teman. Jadi tidak istilahnya tidak monoton ataupun tidak ketinggalan zaman. Bisa diturunkan. Ketika sudah diturunkan dalam berbentuk kisah, kemudian kisah ini kita turunkan, baru kita pikirkan apa medianya. Nah, bisa kita gunakan media cetak, bisa juga menggunakan proyektor, bisa juga menggunakan alat peraga yang lainnya, atau bisa praktik. Maka itu akan turun lagi tuh metode yang lain ataupun media-media yang lain akan diturunkan melalui kisah ini. Itu akan jauh lebih melekat di dalam ingatan peserta didik bagaimana proses kisah-kisah itu terjadi. Terutama
dalam hal pembelajaran sejarah, pembelajaran agama Islam dan lain sebagainya, itu perlu adanya kisah-kisah. Oleh karena itulah, itu akan membuat literasi peserta didik meningkat. Kemudian peserta didik akan sulit lupa karena kisah itu melekat. Kisah dongeng-dongeng kakek moyang kita zaman dulu itu kita ingat karena itu berbentuk kisah. Sedangkan kalau tulisan, kalau tidak dibaca lagi di rumah, itu akan lupa. Ya, penting juga ditulis, penting. Tapi maksudnya itu apabila kita ceritakan itu jauh lebih masuk ke dalam memori, kemudian akan bertahan jangka panjang sekali. Nah, oleh karena itu, setiap ada materi pembelajaran, selipkanlah kisah-kisah, jadikan pembelajaran itu seru, bawa mereka di dalam suasana kisah tersebut, sehingga mereka mampu menyimpulkan apa yang di dalam kisah tersebut dan mampu menerapkannya jika baik dan mampu menghindarkannya jika itu tidak baik. Barangkali inilah yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.